Selamat datang kembali bersama kami sepenggal cerita. Berikut ini sepenggal cerita mengangkat tema Diseret Penunggu Tanah Keramat yang dikutip dari akun Twitter Freddy Aspir. Mobil pickup yang ditumpangi 4 orang tukang ukur tanah melaju cepat. Jalanan gumitir yang berkelok-kelok membuat keempat orang bujangan itu harus mencekram kuat pinggiran bak pickup. Sesekali mereka tertawa saat ada yang terkejut karena hempasan mobil. Yono, Atek, Anam, dan Ipin hari itu mendapat job untuk mengukur salah satu tanah warisan yang ada di pinggiran kabupaten. Rencananya mereka akan menginap antara 4 hari sampai 1 minggu. Setelah 2,5 jam di jalan, mobil pickup akhirnya berhenti di sebuah kampung. Mereka langsung diturunkan di dekat lokasi tanah yang akan mereka ukur. Tanahnya cukup luas, kalau dikira mungkin sekitar 4-5 bahu lebarnya. Langsung diukur ya, bos, besok kesini, ujar Lamto. Setelah memberikan beberapa lembar uang 50 ribuan kepada Atek, Lamto langsung pulang kembali ke kota. Mobil pickup yang membawa 4 orang tukang ukur langsung tancap gas. Atek dan Anam langsung mencari sebuah tempat rindang. Mereka menaruh barang-barang yang berisi peralatan ukur. Yono dan Ipin memilih berjalan ke arah kampung. Sebentar, aku beli rokok, Tek. Kamu titip? Atek mengacungkan 2 jarinya. Yono mengangguk lalu berlari mengejar Ipin yang sudah berjalan lebih dulu. Warung rokok yang mereka cari ternyata cukup jauh. Jaraknya sekitar 500 meter dari tempat mereka diturunkan. Rumah warga juga berdiri jarang-jarang, dipisahkan halaman yang rata-rata jauh lebih luas dari ukuran rumah. Pohon kapas tumbuh berjejer memisah jalan. Bu, beli rokok kretek 4, kata Ipin kepada pemilik warung. Seorang wanita bertubuh subur dengan kulit gelap tampak tersenyum dari balik jendela warung. Mau kemana, Mas? Tanya wanita itu sambil menyodorkan rokok. Saya mau mengukur tanah, Bu. Ipin menjawab sambil menunjuk arah. Oh, di kebun di sana ya, Mas? Wanita itu tersenyum menerima uang dari Ipin. Setelah menyedot sebatang rokok, Ipin dan Yono kembali. Baru 10 meter mereka berjalan, wanita pemilik warung keluar mendekati mereka. Hati-hati, Mas, di sana agak angker. Tidak usah memindah barang. Ipin mengangguk, lalu kembali berjalan mengiringi Yono. Di ladang, Anam dan Atek sudah berhasil mendirikan sebuah pondok sederhana. Bidak kecil lebih tepatnya. 2 pohon asam yang berdiri sejajar digunakan sebagai tiang. Tali direntangkan, dibuat untuk rangka atap. Tutupnya menggunakan terpal yang mereka bawa dari kantor. Atek dan Anam langsung membuka rokok yang dibeli Ipin. Jam masih menunjukkan pukul 1:30 siang. Cukup panas,
apalagi sebagian ladang masih terbuka, tak ada tanaman apapun. "Habis ini langsung kerja ya, mumpung terang," kata Atek. 10 menit kemudian semuanya mengambil tugasnya masing-masing. Ipin dan Anam mengulur meteran. Yono berlari lebih dulu, membawa tiang ukur. Atek menyiapkan alat PPD untuk melihat posisi tiang yang dibawa Yono. Panas yang menyengat membuat keempat tukang langsung berkeringat. Setelah titik pertama dan kedua diukur, Yono mencari titik yang diarahkan Atek. Titik ini sedikit lebih rimbun daripada titik lainnya. Ada beberapa pohon sukun dan jati yang berdiri. Yono lalu mendirikan tiang yang dipegangnya. Dia berteriak-teriak agar Ipin segera mendekati dirinya. Tapi Ipin yang jaraknya kurang lebih 30 meter seperti sedang kebingungan. Dia mencari-cari sesuatu. Yono berteriak lagi memanggil-manggil Ipin. Berulang kali berteriak, suaranya seperti tidak didengarkan oleh Ipin. "Nak, kenapa kesini?" Yono sedang berteriak-teriak, tiba-tiba terkejut. Ada seorang pria dengan topi caping, tiba-tiba berdiri di sampingnya. "Saya mau mengukur tanah, Pak," jawab Yono. Pria itu seperti tak mengacuhkan jawaban Yono. Wajahnya tertutup bayangan pohon, seakan tidak merespon. "Besok saja kalau mau ngukur. Kamu pamit dulu sama penjaga tanah." Yono agak bingung menjawab perintah pria itu. Dia lalu melirik Ipin dan kembali meneriaki temannya itu, tapi Ipin tak menoleh. "Sebentar Pak, saya bilang sama teman saya," Yono berkata kepada pria yang ada di sampingnya. Tapi pria itu sudah tidak ada. Yono sempat mencari-cari di sekitar pepohonan, tapi pria dengan baju hijau lumut itu seolah hilang. "Kemana Bapak tadi?" batin Yono. Dia lalu berlari menghampiri Ipin dan Anam. Mereka berdua terlihat duduk-duduk di pinggir ladang. "Saya panggil kok nggak dengar telinganya?" Ipin dan Anam yang melihat Yono seperti kaget. "Dari mana saja kamu, Yon?" Anam mendelik ke Yono. Yono bingung, lalu bercerita jika dia tadi berada di rimbunan pohon dan memanggil-manggil Ipin. Tapi Ipin tidak mendengar panggilan Yono. Sampai akhirnya dia ditegur bapak-bapak. Yono menunjuk tempat bapak-bapak yang ditemuinya kepada Ipin dan Anam. Mereka bertiga melihat tidak ada rimbunan pohon. Hanya ladang gersang yang masih terlihat memanjang sampai ke tepian di pinggir kebun. Yono heran mengucek matanya. "Mana pohonnya? Ngelindur kamu." Ipin menggeleng-geleng lalu mengulur lagi meteran yang dibawanya. Yono seperti bingung. Dia berjalan mengiringi Ipin dan menunjukkan titik yang tadi dimaksudnya. "Di sini loh tadi, kok nggak ada pohon-pohonnya?" Tempat yang dimaksud Yono hanya berisi tanah biasa, sama seperti sisi ladang lainnya. Tak ada pepohonan. Yang ada hanya setumpuk batu bata berukuran panjang yang sebagian sisinya tertanam di bawah tanah. Ipin masih menggelengkan kepalanya, menunjukkan jika dia tidak percaya pada cerita Yono. Pikiran Yono mulai bingung. Dia merasa apa yang dilihatnya benar-benar nyata.
Yono lalu menancapkan tiang ukur yang dibawanya. Ipin berdiri di sampingnya, mengulur meteran. "Mau apa, nak?" Lagi-lagi ada orang yang menegur Yono. Kali ini laki-laki yang berbeda. Dia membawa cangkul dan ember di pundaknya. Ipin juga sepertinya melihat kedatangan pria itu. "Mau ngukur tanah, Pak. Yang punya mau menjual tanahnya." Kali ini Ipin yang menyahuti. Pria itu mengucapkan hal yang sama, menyuruh Ipin untuk pamit dulu kepada penjaga ladang. Ipin kelihatan jengkel sebenarnya, karena jaraknya dengan rumah yang ditunjuk orang itu cukup jauh. "Kalau tidak pamit, memangnya kenapa, Pak?" Ipin kembali menyahut sambil menggulung meteran. Pria itu menggeleng, lalu sedikit membentak. Ipin terlihat sekali menahan emosi. Yono dan Ipin kemudian pergi menghampiri Atek dan Anam. Atek kemudian memilih mengikuti keinginan pria itu. Dari jauh, pria itu masih terlihat mengawasi mereka berempat. Atek berusaha menanyai orang kampung tentang Magersari ladang yang akan diukur. Mereka menunjukkan sebuah rumah yang berdiri di ujung gapura kampung. Keempat tukang ukur itu lalu menuju rumah yang dimaksud. Jaraknya kurang lebih 1,5 kilometer dari ladang, berdiri di antara pohon kelor. Atek mengetuk pintu rumah kayu milik Magersari. Tak lama, keluar seorang pria berusia 40-an tahun. Orang-orang memanggilnya Pak Ilik. Dia lalu mempersilahkan 4 tukang itu duduk di kursi panjang yang ada di sebelah rumahnya. Atek lalu menyampaikan keperluannya menemui Pak Ilik. Mendengar cerita Atek, Pak Ilik lalu mengatakan jika tanah itu sebenarnya tidak bisa sembarangan diinjak. Ada hitungan harinya untuk bisa menjamah tanah itu. Hal itu juga yang membuat ladang itu jarang ditanami. "Aku sudah generasi ketiga yang menjaga tanah keramat, mulai zaman buyutnya Robi." Robi yang dimaksud Pak Ilik adalah klien bos Atek yang meminta agar tanah warisannya diukur. Pak Ilik kemudian menyarankan agar pengukurannya dilakukan 2 hari lagi, supaya dia bisa menyelamati tanahnya. Agar pengukuran tidak mendapat gangguan, Atek awalnya merasa keberatan. Tapi dari pengalamannya selama ini, mengukur tanah membuatnya mau tak mau menuruti saran Pak Ilik. Setelah maghrib, Atek dan 3 orang lainnya diajak Pak Ilik untuk menginap di salah satu rumah kosong. Tempat itu dulunya digunakan mantri yang bertugas di puskesmas pembantu untuk menginap. "Yon, kau sama Anam ambil barang-barang. Aku mau membersihkan rumah." Atek kemudian masuk ke dalam rumah. Yono dan Anam berlari ke arah ladang. Berbekal senter milik Pak Ilik, Yono dan Anam mengangkut barang-barang yang ada di bidak. Sambil mengemas barang, Yono melirik ke arah titik tempatnya bertemu dengan petani tadi siang. Samar-samar Yono melihat seperti ada api unggun yang menyala tipis. "Jangan ngelamun, Yon, ayo balik." Mereka kemudian kembali ke rumah. Sepanjang jalan, cahaya temaram membayangi langkah mereka. Di dalam rumah, Atek dan Ipin sudah terlelap di atas kasur tipis. Setelah berganti sarung, Yono dan Anam menyusul, merebahkan tubuh di kasur kapuk yang sudah usang. 30 menit berlalu, Anam sudah terlelap, menyusul Atek dan Ipin. Sementara Yono masih belum bisa memejamkan matanya. Dinyalakannya sebatang rokok sambil bersandar di dinding kasur.
Bau apek rumah mantri itu menembus hidung Yono. Sayup-sayup Yono mendengar suara wanita. Le, le, le. Suara itu seolah menembus melalui celah langit-langit. Yono merasa jika suara itu pasti bukan suara manusia. Walaupun jam di HP masih menunjukkan pukul 8:30, tapi rumah di kampung sudah tutup sejak jam 7 tadi. Yono merogoh saku tas punggungnya, mencari headset yang belum sempat dikeluarkannya sejak siang tadi. Le. Suara itu seperti kembali memanggil. Kali ini seperti di balik dinding kamar. Yono cepat-cepat memasang headset, lalu menyalakan game yang ada di HP-nya. Asam, sinyal Malai, gumam Yono. Dia baru sadar jika sinyal di kampung itu memang tidak bagus. Hanya cukup untuk mengirim pesan WhatsApp dan telepon. Jari Yono kemudian memilih aplikasi musik. Disetelnya lagu grup band yang ada di dalam HP-nya. Yono lalu meringkuk di sebelah Anam yang sudah terlebih dulu terlelap. Esok harinya, keempat tukang ukur kena semprot. Haryadi bos mereka marah-marah karena belum ada 1/4 tanah pun mereka ukur. Tek, kan saya antar ke sini agak pagi. Kok belum apa-apa? Atek hanya bisa menunduk. Dia lalu cepat-cepat mengajak 3 orang tukang untuk memulai pengukuran. Haryadi tidak mau tahu. Dia ingin hari itu separuh tanah sudah terukur. Jadi estimasi 4 hari waktu pengukuran sudah selesai. Saya mau keluar dulu. Nanti malam aku ke sini lagi. Haryadi lalu pergi menunggangi mobil Triton keluar dari kampung. Atek hanya bisa menyuruh tukang-tukang lainnya untuk segera menuruti keinginan bosnya. Anam dan Ipin langsung berlari menyiapkan diri. Mereka seolah lupa pesan Pak Ilik. Yono sebenarnya masih ingat dengan pesan Pak Ilik, tapi melihat Atek dimarah bos, dia jadi tak tega. Hari itu juga mereka mengukur separuh tanah ladang, termasuk titik yang kemarin dilihat Yono seperti rimbunan pohon di atas tumpukan bata. Yono menancapkan tiang ukurnya. Ketika tiang menancap dan merubah posisi batu bata, mendadak ada angin kering yang berhembus, tapi tak ada yang menghiraukan. Mereka memilih bisa bekerja cepat sesuai perintah bos. Sekitar pukul 4 sore, separuh luas ladang sudah diukur. Keempat tukang langsung duduk meringsut di bidak. Maaf teman-teman, bosnya minta cepat, kata Atek sambil menenggak air putih. Anam dan Ipin mengangguk maklum, lalu bergantian menenggak air putih. Yono yang ikut bersandar di bidak tampak berbeda sore itu. Wajahnya pucat dan berkeringat. Haus Yon, Ipin menyodorkan ketel ke depan Yono. Dengan lemah Yono meraih ketel itu, lalu mengucurkan airnya. Badanku tidak enak, Pin. Seperti demam. Yono menatap sayu ke arah Ipin. Yono memilih pulang ke rumah mantri lebih cepat. Badannya terasa panas dan berkunang-kunang. Dia langsung merebahkan tubuhnya ke atas kasur tipis. Menjelang maghrib, Atek, Anam, dan Ipin baru tiba di rumah mantri. Ipin melihat Yono tidur dengan badan gemetar. Badannya panas, ujar Ipin sambil memegang kepala Yono. Beli obat Pin di warung, keburu tutup. Ipin langsung berlari ke arah warung. Rumah-rumah masih terlihat menyala di sepanjang jalan.
Warung nyaris tutup saat Ipin tiba. "Bu, ada obat panas?" "Ada, Mas. Beli berapa?" "1 kaplet, Bu, sekalian air mineral." "Sinten sing sakit, Mas?" "Siapa yang sakit, Mas?" "Teman saya, Bu, kecapean sepertinya," sahut Ipin sambil melirik rumah-rumah yang mulai mematikan lampunya. "Hati-hati, Mas. Jangan-jangan kesurupan." "Ada saja kamu, Bu, tidak hanya kelelahan." Ipin lalu kembali ke rumah mantri. Dengan agak kesulitan, pil obat penurun panas diminumkan ke mulut Yono yang masih menggigil. Atek sempat mengompres Yono, tapi panas tubuhnya hanya menurun sedikit. Esok hari, kondisi Yono tak kunjung membaik. Badan masih panas dan menggigil. Yono sempat muntah-muntah, padahal sejak kemarin dia belum makan apa-apa. "Gimana ini, Tek? Gak bisa kalau cuma bekerja bertiga," Anam berkata sambil memijat kepala Yono. Atek menggaruk-garuk kepalanya. Dia bingung mencari solusi. Lihatnya wajah Yono pucat lemah. Atek lalu berjalan mondar-mandir sambil merokok di depan rumah. Tak lama dia kembali lagi ke dalam rumah. Atek meminta Ipin menemani Yono, sementara Atek dan Anam akan meneruskan pekerjaan. "Kamu jaga Yono dulu, Pin. Aku mau menyelesaikan pekerjaan. Tadi ada orang yang mau aku bayar." Akhirnya tinggallah Ipin berdua dengan Yono. Di beberapa kali mengambil air di ember untuk mengompres kepala Yono. "Panas, Pin. Rasanya sakit," Yono berkata lirih. Ipin hanya bisa memandangi dengan sedih. Baru kali ini dia melihat Yono sakit. Mata Yono banyak memejam. Sesekali terbuka tetapi hanya terlihat bagian putih saja. Sakit Yono ternyata tak kunjung sembuh sampai malam hari. Atek yang sudah kehabisan cara lalu pergi ke rumah Pil. Tak disangka ternyata Pak Ilik sudah tahu apa yang menimpa Yono. Dia memarahi Atek karena dianggapnya ceroboh. Akhirnya Pak Ilik pun pergi ke rumah mantri melihat kondisi Yono. Pak Ilik sempat menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan jika kondisi Yono sudah parah tapi belum terlambat. Kalau bisa carikan ayam cemanik, mumpung belum terlambat. "Cari di mana, Pak, jam segini? Apa ada orang jual?" sahut Atek bingung. "Sudah, ayo cari, Tek. Kasihan Yono, sepertinya kesurupan benar nih," Anam menimpali. Malam itu, Atek dan Anam keluar kampung meminjam sepeda motor milik warga. Mereka berkeliling pasar mencari ayam cemani. Tapi sampai tengah malam, ayam cemanik yang mereka cari tak kunjung ada. Atek pun kembali ke rumah dengan tangan kosong. Kondisi Yono tak banyak berubah, masih menggigil. Pak Ilik menjelaskan jika penunggu yang tinggal di ladang marah karena rumahnya dirusak Yono. Padahal Yono sudah diingatkan berkali-kali. Mereka bertiga masih berdiri di dekat Yono sampai dini hari. Pak Ilik duduk bersila di pojok ruangan seperti sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tak kasat mata. Ipin masih setia mengkompres kepala Yono dengan kain. Sekitar jam 3:30 pagi, Pak Ilik mengajak Ipin untuk keluar bersama mencari ayam cemanik. Mereka menunggang motor yang sebelumnya dipakai Pak Atek. Sampai pukul 7 pagi, Pak Ilik dan Ipin belum kembali. Malah Haryadi yang datang dan kembali marah-marah karena pekerjaan mereka tertunda lagi. Atek menjelaskan kondisi yang dialami Yono.
Haryadi sempat tak percaya awalnya, tetapi melihat kondisi Yono, Haryadi merasa kasihan. Dia tahu selama ini Yono mungkin satu-satunya pekerja yang tidak pernah mengeluh. Yono biarkan diantar pulang. Kamu tetap lanjut bekerja ya, Tek. Jam 9 pagi, Yono dibawa pulang ke rumahnya. 1 jam setelahnya, Pak Ilik dan Ipin baru tiba dengan seekor ayam cemanik jantan. Pak Ilik tampak bingung mencari keberadaan Yono. Dia tampak marah ketika tahu Yono sudah pulang. Di jalan, Lamto seperti Haryadi melihat Yono meringkuk di sampingnya. Sejak berangkat tadi, tubuh Yono dibuntal. Selimut garis-garis agak tidak kedinginan. "Yon, apa masih menggigil?" Yono mengangguk sambil membekap tubuhnya. Tepat setelah azan zuhur, Yono sampai di rumah. Ibu Yono sempat kaget melihat keadaan anaknya. Lamto mengatakan anaknya kelelahan saat bekerja. Dibantu Lamto, Yono kemudian dibopong ke dalam rumah. Setelah Yono berbaring di dalam kamarnya, Lamto lalu pamit pulang. 2 hari berada di rumah, kondisi Yono berangsur membaik. Bubur kelapa yang disuapkan ibunya setiap pagi selalu habis dilahap Yono. Panas tubuhnya juga sudah mulai berkurang. Karena masih lemas, Suryati menyuruh Yono agar beristirahat saja di rumah. Semakin hari kondisi Yono membaik, tapi Suryati melihat keanehan mulai muncul pada Yono. Siang hari, Yono lebih banyak tidur. Dia hanya bangun sebentar untuk makan, lalu pergi tidur. Seperti biasa, Yono kembali normal. Sore harinya, Bapak Yono mengajak anaknya untuk duduk di depan televisi. Dia menanyakan apa yang dirasakan Yono sebelum tidur. Sambil menatap layar, Yono bercerita jika dirinya bermimpi dibawa oleh seorang wanita cantik. Wanita itu memiliki sayap di punggungnya, mirip sayap kelelawar. Yono kemudian didudukkan di sebuah kursi. Wanita itu sangat kuat. Dia lalu merantai tangan, pergelangan kaki dan leher Yono dengan rantai besi. Setiap Yono akan berdiri, wanita itu selalu menarik ranting yang ada di tangannya. Jadi Yono kembali terseret untuk duduk. Wanita itu juga punya beberapa anak yang sering berlarian di sekitar sungai. "Cuma mimpi, tapi rasanya seperti beneran, Pak." Bapak Yono mengamati anaknya dengan kasihan. Meskipun sudah dewasa, dia melihat Yono masih kecil, apalagi Yono belum menikah. Rasa lega keluarga Yono tak bertahan lama. Malam harinya, tubuhnya kembali menggigil, sama seperti awal ketika dirinya merasakan demam. Karena kondisinya terlihat parah, keluarga membawa Yono ke rumah sakit. Yono langsung diopname malam itu juga. Penyakit rumah sakit sempat tidak memberikan diagnosa apapun. Bahkan sampai hari keempat Yono dirawat. Selama itu juga Yono sama sekali tidak siuman. Dia hanya memberikan respon tubuh ketika perawat memasang infus dan alat bantu kencing. Hari ke-7 perawatan, Yono meninggal dunia. Dokter mendiagnosa Yono terkena meningitis. Suryati langsung tak sadarkan diri setelah dokter memastikan anaknya meninggal dunia. Semua teman sepekerjaan Yono datang ke rumah duka, termasuk Ipin dan Pak Ilik. Ternyata setelah Yono dibawa pulang, Pak Ilik dan Ipin berusaha melakukan ritual untuk menyembuhkan Yono. Tetapi mereka kesulitan karena tubuh Yono berada terlalu jauh dari tempat ritual.
Pak Ilik tahu jika salah satu dari mereka tertarik dengan Yono yang masih berjaka atau bersih. Sampai akhirnya ritual itu berujung ke jalan buntu, karena mereka yang tertarik dengan Yono hanya memberi waktu kurang dari 40 hari untuk membawa Yono pergi bersama mereka.